Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang indah. Di antaranya adalah Al-Hakim, yaitu zat yang maha bijaksana. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun perbuatannya, maka itu adalah untuk suatu hikmah yang sangat tinggi yang mungkin saja manusia tidak memahaminya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian pula Allah menciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia. Allah memberikan kesempatan kita hidup di dunia bukan untuk mengumpulkan harta semata, bukan pula untuk hal-hal yang sifatnya itu kekal di dunia, karena ujung-ujungnya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana menciptakan manusia, bahkan bangsa jin sekalipun, tidak lain untuk beribadah kepadanya. Allah sendiri menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menjadikan dunia ini tempat kita untuk beribadah? Jawabannya karena memang dunia ini hanya sebentar, dan Allah menguji manusia, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, untuk sabar menghadapi kehidupan dunia. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang yang beriman, surganya orang yang ingkar. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Hidup di dunia bagi orang yang beriman penuh dengan aturan. Ada perkara-perkara yang wajib dilakukan, kalau tidak maka dia berdosa, dihukum oleh Allah. Dan ada perkara-perkara yang harus, mau tidak mau harus dijauhi, kalau diterjang maka dia berdosa dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali peraturan-peraturan di dunia ini. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan wa jannatul kafir, bagaikan surga bagi orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang beriman, ujiannya hanya ada di dunia. Maka setelah di dunia diuji, kemudian lulus ujiannya, maka tidak akan ada ujian lagi, tidak ada kesulitan lagi, tidak ada aturan lagi. Yang ada adalah balasan yang memadai, yang sempurna di surga kelak. Sehingga tidak ada lagi penjara bagi orang yang beriman kecuali di dunia saja. Sementara orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, surganya hanya di dunia. Surga yang serba menipu, surga yang sangat sebentar, surga yang hanya permainan, dan itu tidak lama, hanya sebatas umur orang tersebut. Bisa jadi 60, 70, kurang sedikit atau lebih sedikit. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak taat dan patuh dalam aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka dia hanya mendapatkan surga di dunia yang serba terbatas. Lalu ketika dia meninggalkan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga yang lainnya. Dia tidak akan mendapatkan surga seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengatakan kenapa kita hidup di dunia penuh aturan, kenapa kita tidak bebas saja melakukan perbuatan semau kita, maka kita katakan ciri orang yang beriman adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebentar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan waktu yang sangat singkat di dunia ini tidak ada bandingannya dengan waktu yang di akhirat kelak atau di surga kelak. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 47, Allah mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, satu hari di sisi Tuhanmu yaitu di akhirat kelak itu kata Allah Subhanahu wa taala sama dengan 1000 tahun lamanya dari hari-hari yang kalian hitung di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa hidup di dunia ini sebentar. Setua apapun kita di dunia hidup, tapi itu sebentar dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat kelak. Disebutkan oleh para ulama bahwa umur kita rata-rata 60-70 tahun, kurang atau lebih sedikit, sedangkan satu hari di akhirat atau di surga itu sama dengan 1000 tahun lamanya di dunia. Padahal umur kita tidak sampai 1000 tahun. Dalam artian, apabila kita hitung kehidupan di dunia 60-70 tahun itu, jika dibanding dengan akhirat, maka itu hanya sesaat, yaitu kira-kira 1,5 jam lebih sedikit atau kurang sedikit. Itulah kehidupan kita di dunia, dan kita harus sabar menghadapi kehidupan dunia. Perintah-perintah ditaati, larangan-larangan tidak boleh diterjang. Dan perintah Rasulullah juga demikian, larangan Rasulullah pun juga demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa semua yang kita lakukan berupa kebaikan, maka kembalinya kepada diri kita masing-masing. Dalam artian, di antara akidah keyakinan orang yang beriman bahwa apapun ketaatan yang kita lakukan, maka itu tidak akan menambahkan kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pula, perkara-perkara yang kita langgar, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba atau semua orang hamba Allah misalnya, maka itu tidak akan membahayakan, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, andaikan makhluk yang paling pertama kalian dan paling terakhir kalian, baik itu dari kalangan jin dan manusia, semuanya mereka ini memiliki hati semulia-mulia atau setakwa-takwa hati seseorang di antara kalian, maka semua itu tidak akan menambah yaitu kemuliaan dan kekuasaan Allah sedikit pun. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha tinggi, maha kaya, dan maha berkuasa, sehingga apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya itu tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Digambarkan oleh para ulama, andaikan semua makhluk yang ada di dunia dari awal sampai akhir kiamat nanti, dari jin dan manusia, semuanya adalah manusia yang paling bertakwa, seperti hatinya para nabi atau hatinya Nabi kita Muhammad SAW, semua taat beribadah, tidak ada yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menerjang larangan Allah, maka semua itu tidak akan bisa menambah kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, andaikan manusia atau hamba atau makhluk yang paling pertama sampai paling terakhir, jin dan manusia, di antara kalian semua ini, mereka ini kondisi hatinya yaitu seperti hati manusia yang paling jahat, paling buruk, paling durhaka, paling menentang kepada Allah, semuanya seandainya demikian, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membahayakan kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua
amal kebajikan, ketaatan, ibadah apapun yang namanya ibadah, maka semua itu bukan karena Allah butuh, bukan juga untuk lebih memuliakan Allah, tetapi itu kembali kepada diri kita masing-masing, karena kita ini butuh dengan ibadah, kebaikan, ketakwaan, amal saleh. Demikian pula kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita hindari, bukan karena Allah membutuhkan hal itu untuk menambahkan kekuasaan atau menghindarkan Allah dari mara bahaya, yaitu berkurangnya kekuasaan Allah, tapi itu semata-mata untuk diri kita, menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini bahwa semua amal kebajikan, ketaatan itu adalah kebutuhan kita masing-masing, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang diterjang oleh hamba-hamba Allah itu mudaratnya kembali kepada pelakunya masing-masing. Ketaatan tidak akan menambah kemuliaan Allah, kemaksiatan tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah, dan itulah tujuan Allah menciptakan kita dan sekalian bangsa jin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketidaktaatan kita, kemudian durhaka dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian kita, itu tidak akan mengurangi, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluknya. Raja atau seorang pemimpin memiliki bawahan, ketika ditaati, dipatuhi perintah-perintahnya, secara otomatis akan menambah dan menguatkan kekuasaannya. Tapi apabila ada bawahan yang tidak patuh dan taat, durhaka, menyimpang, tidak mau mengikuti peraturan, maka kekuasaannya akan digerogoti, berkurang dan bisa saja segera lengser. Itulah manusia, menjadi pemimpin seperti apapun, tetap kekuasaannya terbatas, tidak seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu kembali manfaatnya kepada kalian sendiri, dan apabila kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kalian juga sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian di antara kita mungkin merasa berjasa, merasa bangga, telah mengeluarkan harta, telah beribadah, telah menyumbangkan sebagian kepemilikannya untuk jihad fisabilillah, untuk membangun masjid, pesantren, wakaf ini dan itu dan lain sebagainya, lalu merasa bangga dan merasa bahwasanya kalau tidak ada saya, maka tidak akan muncul yang namanya kebaikan, ini adalah kebutuhan Allah dan lain sebagainya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah yaitu keyakinan yang keliru. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin agama ini akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan memunculkan agama Islam ini dibandingkan dengan semua agama-agama. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwa orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu hakikatnya karena orang tersebut butuh kepada pahala. Sampai kepada orang miskin sekalipun kita berderma kepada orang miskin, orang miskin mendapatkan manfaat. Tapi ingat, manfaat yang paling besar itu dirasakan oleh orang yang berinfak. Kenapa demikian? Bayangkan apabila ada orang ingin berderma, lalu dia tidak mendapati orang-orang mustahik yang bisa menerima derma tersebut, zakat misalnya, tidak mendapati orang yang mengambil zakat, maka dia tidak bisa menyalurkan kewajibannya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan suatu kewajiban. Yang kedua, harta yang mestinya tersalurkan tidak tersalurkan. Kemudian yang ketiga, mestinya dia menyalurkan zakatnya dapat pahala, tapi karena tidak tersalurkan, maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini
bisa bermanfaat dan menguatkan kita sehingga kita tetap taat dan patuh dalam kondisi apapun, karena ketaatan yang kita lakukan itu manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing, dan kemaksiatan serta dosa yang kita lakukan itu bahayanya kembali kepada kita masing-masing. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.